Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Bupan sedang pulang mengunjungi ibunya. Dia pulang bersama dengan Sikin. Namun, ketika sampai, mereka didatangi oleh penagih hutang. Mereka sempat mengalami perdebatan. Bupan yang tidak ingin melihat ibunya khawatir, dia mengajak penagih hutang itu pergi ke sebuah gang yang sepi. Mereka bertanya, apa tujuan Bupan membawa mereka ke jalan buntu? Wajah Bupan mulai berubah. Hawa membunuh keluar dari tubuhnya. Orang yang berani menghina ibunya tidak bisa dimaafkan. Dengan kecepatan tinggi, Bupan menghabisi satu persatu dari 4 orang tersebut. Dan sekarang, hanya tinggal satu orang yang tersisa, yaitu pria berambut merah, sang pemimpin. Dengan tubuh gemetar, dia meminta maaf kepada Bupan. Air matanya mulai keluar. Si rambut merah menangis, meminta pengampunan kepada Bupan. Namun Bupan tidak mempedulikan hal itu. Telapak tangan diselimuti oleh aura gelap seperti aura hantu. Aura itu menyelimuti tubuh si rambut merah. Sebuah teknik dikeluarkan oleh Bupan. Setelah selesai, Bupan memerintahkan si rambut merah agar dia mempertemukan Bupan dengan orang yang bernama Sangbing. Pria berambut merah itu pun pergi mengikuti perintah Bupan. Bupan masih belum memiliki kekuatan untuk mengontrol jiwa. Maka dari itu, dia hanya bisa menggunakan hantu untuk mengendalikan tubuh. Bupan ingin tahu siapa dalang di balik semua ini. Dia pun kembali pulang. Sobyu sangat mencemaskan anaknya. Bupan mencoba menenangkannya, mengatakan semua masalah telah diselesaikan. Sikin tersenyum. Dia menduga Bupan pasti menyelesaikannya dengan pukulan. Sebuah gelang dikeluarkan oleh Bupan. Gelang itu diberikan kepada ibunya, yang membuatnya begitu senang. Pada gelang tersebut berisikan banyak formasi pertahanan yang dapat melindungi ibunya. Dan juga, Bupan bisa mengetahui kalau ibunya dalam bahaya. Tiba-tiba, sepupu Bupan datang. Dia bernama Shou Sansan. Melihat sepupunya, Bupan memberikan beberapa pujian. Sansan adalah anak yang dititipkan oleh bibinya. Dia dan Bupan besar bersama. Sansan mendapatkan undangan dari Yang Jian, mengajaknya bermain ke rumah pertanian. Namun Sansan ingin Bupan dan Sikin juga ikut. Bupan menyetujui permintaan tersebut. Dalam hati, Bupan mengingat status ibu Sansan tidaklah tinggi dalam keluarga Shou. Sedangkan ayah Yang Jian adalah seorang pengusaha yang membuatnya berpikir ada sesuatu yang aneh. Waktu pun berjalan, 2 pria dan 1 wanita bersandar di sebuah mobil. Mereka adalah Yang Jian, Sang King, dan Yuan Bingbing. Akhirnya, Sang San, Bupan, dan Sikin datang. Yang Jian menyapa Bupan, menanyakan kabar. Bupan membalas sapaan itu. Dia mengingat, Yang Jian ini tidak berhasil mendapatkan hati Sang San. Sang King menanyakan, siapa wanita cantik yang bersama dengan Sang San? Sang San mengatakan, dia adalah kakak iparnya. Seketika, Sang King mendekat ke Bupan, mengatakan, bajingan sepertinya begitu beruntung mendapatkan wanita secantik itu. Sebuah tendangan mengenai tubuh Sang King, yang membuat dia terpental hingga menabrak mobil di belakangnya. Itu adalah tendangan dari Bupan. Keterkejutan muncul pada wajah mereka bertiga, begitu juga dengan Sang San. Bupan menatap Sang King, memberinya ancaman. Lain kali bertindak seperti itu, nyawanya akan melayang. Yuan Bing tidak mengerti kenapa Bupan begitu galak. Sang King menatap Bupan, urat di kepalanya keluar. Dia berteriak, apakah Bupan tahu siapa ayah angkatnya? Bupan mengatakan, jika ayah angkat Sang King berani memprovokasinya, dia juga akan mati. Perdebatan di antara mereka berdua dihentikan oleh Yang Jian. Dia meminta Bupan mengakhiri kesalahpahaman ini. Dengan hubungan Yang Jian dengan Sang San, dia akan membantu Bupan agar terhindar dari masalah dengan Sang King. Yang Jian menawarkan Sang San satu mobil dengannya, namun hal itu ditolak. Sang San akan satu mobil dengan Sikin. Melihat penolakan Sang San, amarah Yang Jian meluap-luap. Sesaat kemudian, mereka semua sudah sampai di tempat makan. Sang King mengatakan, Bupan ini adalah anak yang ditelantarkan oleh keluarganya. Yang Jian menyuruh Sang King memanggil ayah angkatnya. Pertama, Yang Jian akan mendapatkan Sang San. Kemudian, mereka akan membuat Bupan berlutut. Melihat perselisihan Bupan dengan 3 orang tersebut, Sikin menyuruh Bupan tidak menghiraukan mereka, karena hal itu akan membuang-buang waktu. Namun Bupan mengatakan dia hanya menunggu seseorang. Yang dimaksud adalah boneka yang dikendalikan oleh Bupan, si pria berambut merah. Sesaat kemudian, mereka berenam duduk di meja makan. Di saat yang sama, Yang Jian mengatakan, ada seorang gangster yang bernama Ming di kota. Dia sering mengganggu ibu Bupan.
Karena itu, Sang San meminta Yang Jian membantunya. Tapi syaratnya, Bupan harus berlutut dan meminta maaf kepada Sang King. Jika tidak, bukan hanya Ming, ayah angkat Sang King juga akan mengirim orang untuk mengganggu ibu Bupan. Sang San tidak terima apa yang dikatakan Yang Jian tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang Jian mengatakan semua itu karena Bupan telah menyinggung Sang King. Dengan wajah gelap, Bupan berdiri. Siapapun yang mengancam ibunya akan mati. Bupan memegang kepala Sang King, kemudian menempelkannya ke sebuah panggangan yang masih panas. Kepalanya ditekan begitu kuat hingga panggangan tersebut hancur. Teriakan menyakitkan dikeluarkan oleh Sang King. Wajahnya terbakar, darah keluar. Setelah melakukan semua itu, Bupan menendang Sang King hingga dia terbunuh. Yang Jian mengingatkan Bupan kalau ayah angkat Sang King adalah bos dari pasukan bawah tanah. Dengan tindakan Bupan, dia pasti akan dibunuh. Ancaman itu tidak sedikit pun membuat Bupan ketakutan. Yang Jian memegang Sang San, mengajaknya pergi. Jika Sang San tidak mengikuti perintahnya, Yang Jian takut Sang San akan ikut terbunuh. Perkataan Yang Jian ditolak oleh Sang San. Melihat hal itu, Bupan menyuruh Yang Jian menjauh dari saudarinya. Yang Jian bersikeras, dia sudah menganggap Sang San sebagai calon istri. Namun, Bupan mengingatkan, jika Sang San tidak mau, Yang Jian tidak akan bisa memaksanya. Sesaat, ayah angkat Sang King datang. Dia bernama Sun Qi. Dengan cepat, Yang Jian menunjuk ke Bupan, mengatakan dialah yang membunuh anaknya. Namun, Sun Qi menanyakan kenapa anak angkatnya terluka, namun Yang Jian tidak. Sun Qi menyuruh bawahannya membawa Yang Jian, memotong tangan dan kakinya. Sun Qi menatap Bupan, dia mengatakan seorang anak terlantar berani membunuh putranya. Jika Sun Qi membunuh Bupan, keluarga Shao tidak akan berani berbuat apa-apa. Sang San menyuruh kakaknya pergi. Dia tidak ingin kakaknya dalam masalah. Namun Bupan menyuruh Sang San tidak khawatir. Si Qin yang berada di samping menyuruh Sang San percaya kepada Bupan. Dia tidak akan mengecewakan mereka. Dengan terpaksa, Sang San mempercayai perkataan dari si Qin. Bupan mendekat. Dia bertanya, apakah Sun Qi yakin ingin membunuhnya? Sun Qi memerintahkan para bawahan untuk membunuh Bupan. Mereka mulai melesat sambil membawa senjata ke arah Bupan. Dengan satu pukulan, beberapa orang yang mendekat langsung terlempar. Keterkejutan muncul di wajah Sun Qi. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Semua anak buah Sun Qi tergeletak di bawah kaki Bupan. Keterkejutan juga muncul di wajah San San. Dia tidak menyangka kalau kakaknya begitu hebat. Sun Qi langsung berlutut. Dia meminta pengampunan kepada Bupan. Dan juga dia memberikan beberapa alasan kalau dia datang untuk memutuskan hubungan ayah dan anak dengan Sang King. Anak itu telah tidur dengan istri kecilnya, maka dari itu, Sun Qi ingin membunuhnya. Sun Qi mengeluarkan handphone. Dia akan menghubungi seseorang untuk membunuh istri kecilnya. Namun Sun Qi hanya berpura-pura. Dia berniat menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Sesaat kemudian, beberapa mobil berdatangan. Mereka semua keluar membawa golok. Sun Qi tidak mengerti mengapa mereka semua datang, padahal dia belum menelpon. Orang yang datang adalah Sang Bing. Di samping ada pria berambut merah. Seketika, Sun Qi mendekat ke San Bing. Wajahnya begitu bahagia. Akhirnya, dia bisa bebas dari Bupan. Melihat kejadian tersebut, Bupan tidak akan membiarkan Sun Qi lolos. Sebuah batu kerikil ditendang, melesat menembus dada Sun Qi. Pada akhirnya dia pun mati. San Bing begitu marah, dia berteriak sambil menunjuk Bupan. San Bing tidak menyangka anak buahnya terbunuh begitu saja, tepat di depan matanya. Tiba-tiba, Bupan sudah berada di depan Sang Bing. Kemudian menyuruh Sang Bing berlutut. Namun, Sang Bing merasa ancaman Bupan tidak membuatnya takut. Para bawahan San Bing sudah siap. Di tangan mereka, senjata siap dihayunkan. Sang Bing adalah pasukan bawah tanah yang menguasai setengah kota. Dan bahkan, keluarga Shao memberikan sedikit perlakuan khusus kepada mereka. Mengetahui besarnya masalah, Sang San sempat berpikir, apakah dia harus meminta bantuan kepada paman Shao Luo. Bupan mulai menghitung mundur, menyuruh Sang Bing berlutut. Sang Bing ingin melihat bagaimana cara Bupan membunuhnya. Bupan terus menghitung mundur. Karena sudah kesal, Sang Bing memerintahkan para bawahannya maju menyerang Bupan. Di lain sisi, Bupan sudah menyelesaikan hitungan mundurnya. Wajah menyeramkan dikeluarkan. Dia melesat ke arah orang-orang yang datang menyerang. Dengan kecepatan tinggi, Bupan membantai para bawahan Sang Bing. Hingga akhirnya, Bupan sudah berada di depan Sang Bing. Dia memberikan pilihan ke Sang Bing, berlutut atau mati. Dengan cepat, Sang Bing langsung berlutut. Dia meminta pengampunan kepada Bupan.
Selama Bupan tidak membunuhnya, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Bupan. Bupan bertanya, siapa yang memerintahkan dia mengganggu ibunya, Sao Biu? Sambil berlutut, dia mengatakan orang itu adalah kepala pelayan keluarga Sao, Yusi. Sang Bing meminta maaf kepada Bupan. Dia mengaku salah. Mendengar nama Yusi, Bupan teringat. Dia adalah adik perempuan dari bibi ketiganya. Bupan berpikir semua ini sudah diatur oleh keluarganya sendiri. Melihat Bupan yang begitu luar biasa, Yuan Bingbing berpikir untuk membuat hubungan dengan Bupan. Di lain sisi, Sangsang begitu bahagia. Perkataan Bupan yang ingin membantu Sangsang membatalkan pertunangannya dengan Yang Jian ternyata tidak bohong. Kembali ke Bupan, dia membiarkan Sang Bing hidup. Dia tidak akan lama berada di provinsi Qingzhou dan perlu merekrut seseorang untuk melindungi ibunya. Bupan berencana menggunakan Sang Bing. Dia memberikan Sang Bing dua pilihan. Salah satunya adalah meninggalkan satu tangan dan kaki sebagai ganti rugi untuk ibunya. Atau pilihan kedua. Belum selesai berkata, Sang Bing sudah menjawab. Dia memilih pilihan kedua. Bupan mengatakan, mulai sekarang, Sang Bing akan mengikuti dirinya, Sao Bupan. Seketika, Sang Bing teringat dengan nama orang yang mendominasi kekuatan bawah tanah di Jinling. Dia bertanya kepada Bupan, apakah orang tersebut adalah dia? Bupan membenarkan hal itu. Seketika, Sang Bing kembali berlutut. Dia bersedia melindungi Bupan sampai titik darah penghabisan. Dalam hati, Sang Bing merasa senang. Dia bisa menjadi orang kepercayaan Bupan. Itu adalah berkat tersembunyi untuknya. Di masa depan, pasukan bawah tanah Provinsi Qingzhou akan berjaya. Bupan memberikan Sang Bing jimat untuk menjaga diri. Sang Bing begitu terkejut. Ternyata, dia juga mendengar rumor tentang jimat tersebut, yang setara dengan satu nyawa bagi si pemilik. Wajah Sang Bing begitu bersemangat. Kemudian, dia menakupkan tangan, meyakinkan Bupan bahwa dia akan sangat setia. Keterkejutan kembali muncul di wajah Yuan Bingbing. Dia semakin ingin mendapatkan Bupan. Dengan cepat, Bingbing menempel ke Bupan. Dia mengingatkan Bupan pengakuan cintanya yang Bupan ungkapkan saat mereka masih di sekolah menengah pertama. Sang San terlihat tidak senang. Dia mengatakan, Bingbing ini adalah wanita jahat yang hanya melihat keuntungan. Namun dengan sikap Bingbing, Bupan merasa muak. Dia pun menendang Bingbing jauh-jauh. Keesokan harinya, Bupan kembali bertemu dengan Sang Bing. Dia memerintahkan mempersiapkan pasukan. Besok mereka akan bertemu di keluarga Shou. Sang Bing menerima perintah dari Bupan. Dia sangat mengagumi Bupan. Esok harinya, Bupan, ibu, adik, dan Sikin telah tiba di kediaman keluarga Shou. Ibunya menyuruh Bupan bersikap ramah kepada ayahnya. Bupan akan melakukan yang terbaik, namun dia tidak akan bisa menahan diri dengan perbuatan ayahnya. Bupan berjalan, dia sampai di depan kolam renang. Di dalam air, ada seseorang yang sedang bersembunyi. Bupan sudah menyadari hal itu. Pria ini adalah putra dari paman ketiganya. Dia bernama Shou Shuai. Tiba-tiba, Shuai keluar, mengejutkan Bupan. Cipratan air mengarah ke ibu Bupan. Dengan cepat, Bupan menghalangi air tersebut dan membalikannya ke Shui. Hingga akhirnya, dia kembali terjatuh ke dalam kolam. Bupan berkata ke Shui, semua itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Shuai kembali berdiri. Dia menunjuk Bupan, mengatakan Bupan telah mendorongnya sehingga dia terjatuh ke kolam. Sang San tidak terima dengan tuduhan Shuai kepada kakaknya. Shuai lah yang membuat bibinya basah, yang dimaksud adalah ibu Bupan. Namun Shuai tidak menganggap Sao Biu sebagai bibinya. Mendengar hal itu, Bupan menjadi marah. Dia menampar Shuai hingga kembali terjebur ke dalam kolam. Sansang terlihat senang melihat Shuai terjungkal. Namun, Sao Biu menyuruh Bupan tidak bersikap kasar. Dia tidak ingin anaknya dalam masalah. Bupan menenangkan ibunya. Di saat yang sama, kepala pelayan keluarga Shou datang. Dia adalah Yusi. Shuai memegang kaki Yusi, memintanya membalaskan dendam kepada Bupan. Yusi memperlakukan Shuai seperti anak kecil, yang membuat Bupan dan kelompoknya merasa aneh. Yusi menunjuk ke Bupan sambil marah-marah. Sao Biu tidak tinggal diam melihat putranya disalahkan. Perdebatan di antara mereka berdua pun terjadi. Karena sudah tidak bisa menahan amarah, Yusi menyuruh pengawalnya menghajar Bupan. Para pengawal terlihat keberatan. Mereka tidak ingin membuat masalah dengan Bupan yang sama-sama dari keluarga Shou. Bupan mendekat ke Yusi, menanyakan Sang Bing mengirim seseorang untuk membuat masalah dengan ibunya dan bertanya apakah itu adalah ulah Yusi. Namun Yusi mengatakan dia tidak tahu apa-apa terkait hal itu. Yusi berusaha membela diri dan menyalahkan Bupan. Seketika, Bupan yang sudah marah
menampar wajahnya. Tidak hanya itu, dia juga menendang Yushi hingga terpental menabrak Suai. Mereka berdua terjatuh ke dalam kolam. Para pengawal merasa takjub melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Bupan. Hanya dengan satu pukulan, dua orang langsung terlempar. Seorang wanita memanggil Bupan. Dia juga terkejut melihat Bupan. Wanita ini bernama Yu Huang. Dia bertanya kenapa Yushi dan Suai berada di tengah kolam. Ketika mendengar kalau Bupan yang melakukan semua itu, dia mendekat ke Bupan. Namun dia ditampar oleh Sobyu. Hal itu membuatnya kesal. Dia memberikan beberapa penghinaan kepada Sobyu. Bupan yang mencoba membela ibunya malah diserang oleh Yu Huang. Namun, Bupan memberinya sebuah tendangan yang membuatnya ikut tercebur ke dalam kolam. Mereka bertiga tidak sadarkan diri di dalam kolam. Sesaat kemudian, mereka semua pergi menemui ayah Bupan. Mengetahui kejadian tersebut, ayah Bupan merasa Bupan memberikannya banyak masalah. Soe, paman dari Bupan, dia tidak terima dengan tindakan Bupan dan ingin menghukumnya. Ayah Bupan ingin mendengar kejadian yang sebenarnya dari mulut Bupan. Bupan tidak ingin banyak bicara. Dia menganggap mereka semua sudah tahu kejadiannya. Bupan merasa penjelasan yang akan dia berikan tidak akan berguna. Soe ingin memukul Bupan, namun Bupan menghentikannya. Dia memegang tangan Soe hingga dia kesakitan. Tidak hanya itu, Bupan juga melemparkan Soe. Kejadian tersebut membuat Soe sakit pinggang. Yushuang, Suai, dan kepala pelayan Yushi berteriak memaki Bupan. Keributan di antara mereka terjadi. Seketika ayah Bupan menghentikannya. Bupan mengatakan Yushi mengirim seseorang untuk mengganggu ibunya dan juga memotong uang bulanan ibunya. Mendengar hal itu, ayah Bupan langsung menanyakan kebenarannya. Tubuh Yushi gemetar. Dia mencoba memberikan alasan terkait masalah tersebut. Bupan menanyakan apakah dia perlu membawa seseorang sebagai bukti. Dengan kejadian tersebut, ayah Bupan, Sao Luo, menangguhkan jabatan Yushi sebagai kepala pelayan. Dan juga, gajinya selama 3 bulan akan ditunda. Setelah mengatakan semua itu, ayah Bupan langsung pergi.